Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semua. Lause buka dulu maskernya ya. Jumpa lagi dengan Lause Hendro. Apa kabar semuanya? Pasti kalian semua sehat-sehat semua ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, pagi-pagi kita akan tetap memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause yakin kalian diciptakan Tuhan, lahir itu semua adalah istimewa. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Ada gerakannya ya, semua pakai gerakan. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo sir. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku,
lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi ya, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Setiap kita istimewa di matanya Tuhan ya, anak-anak ya. Kita akan lanjutkan pujian kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pasti pada tahu semua kan? Yuk kita nyanyikan lagu yuk. Tetap masih berdiri ya, jangan ada yang duduk. Oh Sukacitaku, ada gerakannya loh. Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 cuap, pam 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 pam. Oke. Udah pada lelah belum? Kalau belum lelah, kita akan melanjutkan pujian kita lagi. Kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oke? Ayo Sem. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang masih bisa kita panjatkan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan berikan kami hati yang untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom buat kalian semua yang masih setia dalam ibadah online kita. Kita berdoa supaya wabah COVID ini segera berlalu ya, supaya kita dapat beribadah secara offline di dalam gedung gereja. Hari ini, Lausevena mau berfirman tentang sebuah kepercayaan. Ya, terambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kepercayaan, apa itu kepercayaan, Lausevena? Kami nggak ngerti. Nah, kepercayaan itu contohnya seperti ini. Waktu mama papa bilang sama kalian, anak, nanti makanannya dihabiskan ya. Lalu kalian menghabiskan makanan. Berarti kalian orang-orang yang bisa dipercayai. Atau waktu mama papa ngomong, nanti waktu kita jalan-jalan di mall tidak boleh nakal ya. Nah, waktu diajak jalan-jalan beneran kalian tidak nakal. Nah, itu berarti kalian sudah menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kalian. Di Alkitab dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 diceritakan sebuah peristiwa. Ada seorang tuan yang sangat kaya. Nah, tuan ini hendak pergi ke luar negeri. Nah, luar negeri itu jauh ya, dan perginya juga lama sekali. Nah, sebelum pergi, tuannya ini memanggil para pegawainya. Dia punya 3 pegawai. Nah, setiap pegawai itu diberikan kepercayaan atau tanggung jawab oleh tuannya ini. Pegawai yang pertama diberikan 5 talenta. Pegawai yang kedua diberikan 2 talenta. Sedangkan pegawai yang ketiga diberikan 1 talenta. Kepercayaan yang diberikan oleh tuannya ini berbeda-beda, tidak sama. Tahu kenapa? Iya, betul. Karena tuannya tahu pegawainya juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama. Sama seperti kalian, semuanya beda-beda tapi spesial, tapi istimewa. Ya, nah, setelah memberikan kepercayaan itu, tuannya pergi ke luar negeri. Musim panas berganti musim hujan. Panas lagi, hujan lagi. Terus berulang. Lama waktu berlalu. Pegawai yang pertama yang mendapat 5 talenta berusaha, bekerja dengan keras. Siang, malam, hujan, panas, tetap bekerja. Sehingga 5 talenta yang diberikan oleh tuannya bertambah menjadi 5 lagi. Berapa totalnya? Iya, jadi 10. Ya, pegawai yang kedua juga sama. Bekerja dengan keras, siang dan malam, panas dan hujan, terus bekerja. Sehingga 2 talenta yang dititipkan oleh tuannya bertambah 2 lagi. Total berapa? 4. Wow, luar biasa sekali pegawai-pegawai ini ya. Dan pegawai yang ketiga yang dititipkan 1 talenta melakukan hal ini. Dia pergi menggali tanah, lalu dia letakkan 1 talenta itu di dalam tanah. Dia kubur. Dia diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia bengong. Tidak menghasilkan apa-apa. Tibalah hari di mana tuan itu kembali dari luar negeri. Ya, lalu tuan itu
minta pertanggungjawaban dari para pegawainya. Tunggu laporan kayak kalian. Kalau diminta mama habisin makanan terus laporan, "Ma, habis loh makanannya." Pinter anakku sayang, seperti itu ya. Nah, para pegawainya menghadap ke tuannya. Ya, pegawai yang pertama bilang, "Tuan, 5 talenta yang Tuhan titipkan ke saya sudah usahakan. Jadi bertambah 5 talenta lagi." Wah, totalnya 10. Dengan bangga, tuannya itu menepuk pundak pegawainya yang pertama dan berkata, "Baik sekali kamu pegawaiku, bagus. Ya, kamu sudah setia dalam perkara yang kecil." Tidak mau kalah, pegawai yang kedua datang. "Tuan, saya juga sama. Tuan titipkan 2 talenta, saya sudah bekerja keras dan menghasilkan 2 talenta lagi." Wah, luar biasa pegawaiku yang kedua. Kamu juga setia dalam perkara yang kecil. Ya, dan tiba-tiba tuannya lihat pegawai yang ketiga. Pegawai yang ketiga bilang gini, "Tuan, saya tahu Tuan itu Tuan yang kejam. Tuan itu mengambil di mana Tuan tidak pernah menanam, dan menuai di mana Tuan tidak pernah menabur. Jadi saya takut Tuan, ya, dan saya kuburkan talenta itu ke dalam tanah. Ini talenta Tuan, dari 1 ya tetap 1. Karena tadi pegawainya nggak kerja. Ya, pegawainya diem aja, bengong aja. Wah, tuannya marah anak-anak. Dia bilang, "Kamu tahu saya Tuan yang kejam, yang mengambil di mana saya tidak pernah menanam dan menuai di mana saya tidak pernah menabur. Oleh karena itu kamu akan dihukum, ya, dan berikan yang 1 talenta ini kepada pegawai yang pertama yang dapat 5 talenta itu. Jadi plus 1, 10 tambah 1 total dapat 11. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita harus dipertanggungjawabkan. Kayak Losovena bilang tadi, kalau mama minta kita habiskan makanan, kita lapor, "Habis Ma." Mama minta kita jaga adik, kita lapor, "Mama, adiknya udah terjaga dengan baik, tidak berantem." Nah, itu namanya tanggung jawab. Ya, di sini kita diajarkan untuk setia dalam perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu apa sih, Losovena? Contoh, 2 minggu lalu Losovena mengajarkan kalian tentang hal berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Matius A atau kelas bayi sampai kelas TKA, Losovena ajarkan kalian untuk menghafalkan seperti ini, "Bapa kami yang di surga." Lalu anak TKB sampai kelas 1, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Udah dilakukan belum? Losovena minta laporan lo nanti sama loso-losonya. Ya, pasti sudah dilakukan ya. Kalian kan anak-anak hebat semua. Ya, nah, waktu Losovena memberikan kepercayaan seperti itu kepada kalian, menghafalkan doa Bapa kami, ya, yang bayi sampai TKA itu cuma 1 kalimat, yang TKB sampai kelas 1 2 kalimat. Kalian lakukan nggak? Kalau misalnya karena kita ibadah online, Losovena kan tidak tahu ya. Misalnya kalian nggak lakukan tapi bilang lakukan, bisa nggak? Bisa. Tapi boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Kita harus setia dalam perkara yang kecil, ya, menghafalkan doa Bapa kami, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga dengar-dengaran kepada papa mama. Itu adalah perkara-perkara yang kecil, talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, bernyanyi, memuji Tuhan, itu harus dikembangkan, harus dipertanggungjawabkan. Ya, nanti lanjutkan lagi, hafalkan doa Bapa kami ya. Buat anak-anak yang sudah, Losovena berikan apresiasi 2 jempol, 1, 2. Ya, untuk melakukan semua perkara-perkara itu, melakukan semua kepercayaan itu. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mulai dari berdoa, mendengar firman, membaca Alkitab, dan dengar-dengaran kepada Papa dan Mama. Tolong pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan setulus hati kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari untuk kelas tengah dan besar adalah Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan ayat hafalan untuk kelas kecil, Tuhan berfirman, setialah. Sekali lagi ya, Tuhan berfirman, setialah. Oke, lalu untuk persembahan, kalian bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening yang ada di deskripsi di bawah ini, atau yang ada di QRIS di samping atau di samping sini ya. Oke, baik anak-anak semua, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.